Selamat hari Minggu, shalom. Halo semuanya, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Saya hari ini sangat bersuka cita, Bapak Ibu. Karena tepat hari ini istri saya berulang tahun, ya kan. Jadi dia ikut ibadah terus saudara dari rumah. Kenapa istri saya gak bisa hadir di gereja sudah beberapa minggu? Karena Rabu besok anak saya yang pertama akan lahir saudara ya. Ada yang tanya, Pastor namanya siapa? Yang pasti bukan Herodes atau Herodias, saudara, ya kan? Jadi nantikan aja. Kalau saudara mau tahu, silakan buka Instagram @psmichaelgunawan, ya kan? Nah, saya bersyukur sama Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Saya akhirnya dikabulkan doanya. Saya udah jadi bapak rohani buat banyak orang. Tetapi akhirnya Rabu besok saya benar-benar jadi papa beneran, ya kan? Nah, kasih tepuk tangan buat Tuhan dan itu membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Dan seperti Tuhan menjawab doa saya berdoa tahun ini Tuhan juga menjawab doa saudara semua. Kita buka Mazmur 24 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ada dua kata yang saya berikan untuk tahun ini. Saya sudah sampaikan di ibadah awal tahun, mungkin saudara tidak mengikuti. Tetapi hari ini saya mau share kepada saudara supaya saudara mengerti arah kemana gereja kita akan kita bawa selama tahun ini. Saya berdoa saudara semuanya mengalami Tuhan tahun 2024. Baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dua kata yang saya berikan untuk tahun ini yang Tuhan berikan adalah tahun 2024 adalah tahun pemurnian dan pertolongan Tuhan. Boleh ulangin sama-sama? Pemurnian dan saya percaya kalau tahun ini saudara mau dimurnikan Tuhan. Saya percaya 2024 pasti penuh dengan pertolongan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu ya, paling luar biasa buat Tuhan ya. Yang penting kita harus menjaga diri kita murni. Nah, dan saya berdoa kita bisa lakukan firman ini. Karena itu saya akan dalam beberapa bulan yang akan datang kita terus berupaya supaya khotbah-khotbah dan firman ini disampaikan benar-benar membuat kita bisa menjadi orang-orang yang murni. Saudara, kenapa Tuhan memberikan dua kata ini kepada saya? Tuhan berikan dua kata ini pada saat saya sedang belajar firman Tuhan tentang orang Israel yang keluar dari Mesir. Kita tahu kisahnya bagaimana orang Israel selama ratusan tahun diperbudak di Mesir. Kenapa mereka bisa diperbudak padahal Yusuf menjadi penyelamat di Mesir karena para Firaun yang mengenali Yusuf. Akhirnya meninggal, Yusuf pun juga meninggal. Generasi turun kepada generasi yang berikutnya. Dan pada akhirnya orang Israel dijadikan budak di Mesir. Ratusan tahun mereka disuruh kerja paksa. Ratusan tahun mereka menderita. Tetapi Tuhan mengirim seorang pahlawan yang bernama Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan pada saat mereka keluar dari Mesir dicatatlah nama-nama mereka. Dan mereka menuju ke padang gurun untuk berjalan menuju satu tanah yang penuh dengan susu dan madu yang disebut Kanaan. Yang merupakan tanah perjanjian bagi orang Israel. Pada saat saya sedang belajar tentang kisah itu, Tuhan taruh dalam hati saya. Oh, tahun 2024 akan ada orang-orang seperti orang Israel yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Akan masuk ke dalam masa-masa di mana Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu yang saya imani. Tetapi ada satu hal yang unik Bapak Ibu dari kisah ini yang mungkin banyak dari kita tidak perhatikan. Yaitu tentang siapa yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita buka ayatnya di dalam Bilangan 26 ayat 64 sampai 65. Saya akan bacakan buat saudara. Bilangan pasalnya ke-26 ayat 64 dan 65. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun. Ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun. 65 boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka apa? Pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih hidup selain daripada apa? Kaleb bin Yefune dan Yosua
Jadi satu hal yang saudara harus tahu tentang orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian adalah tidak ada satupun orang dari generasi lama. Yaitu tidak ada satupun orang dari orang Israel yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah perjanjian kecuali 2 orang. Siapa? Kaleb dan... Jadi semua mereka yang keluar dari Mesir matinya di padang gurun. Yang masuk ini satu generasi yang berbeda. Satu generasi yang dikatakan firman Tuhan lahirnya di padang gurun. Bayangin, satu generasi hilang begitu aja. Karena mereka tidak mau dimurnikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun ini ya Tuhan taruh dalam hati saya. Kalau saudara tidak mau dimurnikan sama Tuhan, saudara gitu-gitu aja. Saudara gak pernah mau berubah di dalam kekristenan saudara. Maka nasib kita akan sama seperti orang-orang Israel yang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena orang Israel mereka pilihan. Tetapi mereka yang tidak dimurnikan gak bisa masuk. Saya benar-benar merasa itu kuat dalam hati saya. Bahwa akan ada orang-orang yang kalau tidak sungguh-sungguh mau dimurnikan, kau akan ketinggalan. Tetapi doa saya lewat firman-firman yang saya sampaikan yang dimulai hari ini. Saudara mendengar firman ini yang di sini maupun yang di online. Saudara mau dimurnikan dan saudara akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Ya percaya kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Buat Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama ya supaya nasib kita tidak sama dengan orang-orang Israel yang tidak jadi masuk itu. Nah untuk itu kita harus mengerti bahwa ada ujian yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Perjalanan menuju janji Tuhan gak pernah instan, gak pernah langsung. Tetapi semua membutuhkan proses dan dalam proses itu ada sesuatu yang namanya ujian. Sama-sama boleh katakan apa? Ujian. Ujian harus kita lewati di dalam setiap proses ini. Sampai kita lihat tanah perjanjian dan kita akan lihat sama-sama. Selama 4 minggu ke depan saya akan memulai satu seri khotbah mulai dengan hari ini. Saya akan mulai mengajarkan tentang ada ujian-ujian yang harus dihadapi orang Israel yang kita pun juga harus hadapi dalam hidup kita. Doa saya kalau saudara mau saudara boleh ikuti selama 4 minggu ke depan ini. Tentang ujian-ujian yang harus dihadapi oleh orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan doa saya adalah kita semuanya lulus di dalam ujian-ujian ini. Boleh katakan amin? Saya akan mulai hari ini yang pertama. Saya hanya satu aja hari ini. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana kita dimurnikan. Kita harus yang pertama melewati ujian yang namanya ujian padang gurun. Ulangi, 1, 2, 3. Ujian apa Bapak Ibu Saudara? Padang gurun. Kita harus lewatin ujian padang gurun ini. Seperti orang Israel. Pada saat mereka keluar dari Mesir, yang pertama yang mereka harus hadapi adalah padang gurun. Saudara, padang gurun yang harus mereka jalani itu beratus kilometer. Untuk berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan membutuhkan waktu berjalan kaki 40 hari. Tetapi karena mereka tidak mau dimurnikan apa yang terjadi, 40 hari diubah menjadi 40 tahun. Dan saudara, semakin kita menolak proses Tuhan, semakin kita menolak pemurnian Tuhan, janji Tuhan akan datang tetapi akan semakin lama. Kalau tahun ini saudara gak mau dimurnikan gak apa-apa. Nanti ada tahun depan lagi. Masih gak mau dimurnikan, masih ada tahun depan. Karena kita tahu Tuhan kita panjang sabar. Tapi doa saya saudara gak perlu nunggu bertahun-tahun. Mulai tahun ini saudara dan saya mau dimurnikan Tuhan. Boleh katakan amin? Tapi kita harus lulus dulu dalam ujian padang gurun ini. Mungkin hari ini saudara sudah berada di dalam ujian padang gurun. Padang gurun merupakan tempat yang kering, Bapak Ibu. Penuh dengan kekeringan. Kalau saudara pernah ke Israel, nanti Maret kita berdoa semoga kita bisa berangkat ke Israel. Karena sebelumnya kan kita mau berangkat tapi perang. Nah kali ini kan sudah kondisinya sudah makin membaik. Maret besok mungkin kita akan berangkat Bapak Ibu. Dan saudara kalau pernah ke Israel, saudara akan tahu bahwa dalam perjalanan itu di kanan kiri kalau kita udah masuk padang gurun, itu semuanya penuh dengan kekeringan. Yang kedua, padang gurun adalah tempat yang kekurangan. Semuanya serba kekurangan. Kenapa? Padang gurun gak ada Alfamart. Padang gurun gak ada Indomaret. Jadi gak bisa, wah saya butuh apa saya beli, gak bisa. Penuh dengan kekurangan. Dan yang ketiga, banyak musuhnya.
Banyak rampoknya. Banyak orang berusaha untuk mengambil milik-miliknya orang Israel. Mungkin saudara hari ini juga sudah mulai menghadapinya. Mungkin saudara berkata dengan saya, Pastor Michael, saya ngalamin kekeringan dalam hidup saya. Pastor, saya ngalamin kekurangan. Semuanya serba kurang dalam hidup saya. Dan mungkin hari ini ada musuh-musuh yang mendatangi saudara, yang berusaha untuk merampas apa yang menjadi milik saudara. Dan itu semua bagian dari ujian yang harus kita semuanya hadapi. Tetapi saya berdoa kalau saudara berhasil lulus dalam ujian padang gurun, saya percaya ada pertolongan Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Mungkin hari ini kau kering, mungkin hari ini kau kekurangan. Tetapi kalau hari ini saudara mau dimurnikan Tuhan di padang gurun ini. Kalau saudara mau menjadi orang-orang yang lulus ujian padang gurun. Saya percaya saudara pasti melihat pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Karena itu hari ini saya mau tutup khotbah ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana kita bisa lulus ujian padang gurun. Saya akan sampaikan 3 poin. Dan saya berdoa tidak terkecuali setiap kita lulus ujian padang gurun. Siapa di sini mau lulus ujian padang gurun? Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Yang pertama kita buka Bilangan 14 ayat 27 sampai 30. Ayo. Bilangan 14 ayat yang ke-27 sampai 30. Saya bacakan buat saudara. Dikatakan berapa lama lagi? Ini Tuhan yang bicara kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umatku yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Perhatikan, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena apa saudara? Belum semuanya. Ayo, karena apa? Kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bayangin, yang umur 20 tahun ke atas. Gak ada yang masuk tanda perjanjian. Kenapa? Hanya karena mereka apa? Ayat 30 baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali siapa? Dan Yosua, bayangin. Dikatakan sama Tuhan, satu bangsa ini 20 tahun ke atas. Semuanya gak ada yang masuk, satu pun. Kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa? Ayat tadi 29 udah kasih tahu. Karena mereka bersungut-sungut. Saudara yang pertama, saudara mau lulus ujian padang gurun, kau harus melakukan ini yang pertama. Berhenti bersungut-sungut. Senggol kanan kiri, jangan sungut-sungut. Atau kalau saudara orang Surabaya, cablek kanan kiri, ojo ngomel ae. Yang keras, kurang keras saudara ya, ojo ngomel ae. Nah, kenapa ada yang gak mau? Kenapa? Sesama tukang ngomel dilarang. Ya itulah dia saudara ya. Tahu gak saudara satu hal yang membuat Tuhan marah sama orang Israel. Yang membuat Tuhan murka gitu. Yang membuat Tuhan akhirnya bilang udah kamu gak masuk deh. Yaitu karena mereka bersungut. Karena mereka ngomel. Karena mereka komplain. Bapak Ibu kadang-kadang kita gak sadar ya. Kita juga suka loh komplain. Manusia ini makhluk yang paling suka komplain. Padahal yang paling nyaman itu kita loh. Anjing itu gak pernah komplain loh saudara. Babi aja gak pernah komplain meskipun saudara makan setiap hari. Manusia ini suka komplain. Saya sebagai gembala ya, saya sebagai pendeta. Wah saya udah ngerasain tuh. Manusia itu memang suka komplain. Apapun yang dilakukan aja pasti komplain. Bayangin, gereja ini kalau dingin komplain. Ini ademnya kayak gini, ini gereja atau chiller ya? Tapi kalau gerejanya panas, jemaat juga komplain. Ya enggak? Waktu pulang nih, komplain terbaru. Dulu kalau di gereja kita, selesai ibadah, langsung kita ada nih doa berkat. Amin. Kita nyanyi lagu kebangsaan. Bapa, terima kasih. Itu sudah hafal dari GSJS awal buka. Tetapi ada yang komplain. Komplainnya apa? Pastor, kalau langsung Bapak terima kasih, semua gerombol keluar bahaya. Oke, saya ubah, nggak ada Bapak terima kasih. Keluarnya bergantian. Sana dulu, sana dulu, sana dulu. Apa yang terjadi? Jemaat juga apa? Akhirnya banyak jemaat gak mau duduk sebelah sini. Halo, ini orang-orang beriman saudara ya kan.
Kenapa gak mau duduk di sini? Karena keluarnya, nah saudara saya maksud, makanya saudara tahu. Pak datangnya pertama duduk di situ, keluarnya terakhir. Ngomel. Padahal biasanya pulang terakhir berkatnya paling besar. Nggak ada yang amin, cuma sana yang amin saudara. Ya gak sih? Gereja 1 jam saja. Wih banyak komplain. Gereja kok gak bermakna cuma 1 jam? Gereja sekarang dibuat 2 jam. Tetap komplain. Ini kok gak mari-mari sih pendeta ini jam biru. Ya itulah manusia. Kayak orang Israel. Komplain padahal Tuhan paling gak suka. Manusia itu ya dikasih apapun selalu ngomel. Dikasih rambut lurus, kok lurus. Akhirnya keriting. Udah keriting, yang keriting komplain. Smoothing. Kita itu harus belajar loh ya. Kita itu gak boleh suka dikit-dikit ngomel. Senggol kanan kiri, jangan dikit-dikit ngomel. Tuhan gak suka. Tuhan gak suka. Cari parkir, antri, Loh, saudara cari, gini ya, sorry ya. Saudara cari parkir, saudara ngomel itu salah. Kenapa? Karena semestinya saudara itu bersyukur. Karena kalau saudara cari parkir susah artinya saudara itu naik mobil bisa cari parkir. Banyak orang itu gak punya mobil. Saudara naik mobil kok banyak komplain. Sih? Masuk ruang ibadah, ngantri, wah komplain. Kalau gerejanya sepi juga, gak ada pertumbuhan di gereja ini. Tapi kalau rame ini kok gak dibuka-buka ya pintunya Pak Pendeta? Loh, kan semua ada proses. Ayo, hari ini Tuhan ngingetin saudara. Tuhan juga ngingetin saya. Tuhan gak suka sama orang yang suka komplain. Kenapa? Karena orang yang bersungut-sungut menunjukkan tidak ada ucapan syukur di dalam hidup. Orang Israel itu gak tahu loh bersyukur. Udah dibebasin dari Mesir tetap aja ngomel. Bilangan 14 ayat 1 sampai 2. Nanti saudara baca di rumah. Orang Israel itu udah keluar dari Mesir, mereka tetap marah sama Tuhan. Mereka tetap bilang, kenapa kami gak mati di Mesir aja? Loh, udah dibebasin dari perbudakan, tetap aja mereka komplain. Itulah manusia Bapak Ibu. Padahal selama itu mereka ratusan tahun menantikan kapan bebas. Begitu bebas, mereka ngomel. Padahal itu yang mereka doain. Ini yang saya renungin ya Bapak Ibu ya. Saya renungin gini. Seringkali doa kita yang dijawab hari ini, satu saat akan jadi pokok doa kita. Saya ulangin lagi, perhatikan. Doa kita yang dijawab hari ini, satu saat akan menjadi apa? Pokok doa kita di keesokan hari. Saya kasih contoh paling gampang. Tentang punya anak aja, karena itu yang saya alami. Ya, orang kalau menikah nggak punya anak, seringkali selalu ditanyain. Udah menikah 1-2 tahun nggak punya anak, pasti kalau ketemu orang pasti ditanyain apa? Kapan isi? Kapan diisi? Kapan diisi? Kadang-kadang saya denger itu, waktu itu saya denger, saya jengkel, saya mau bilang barusan diisi, tahu tag. Tapi kapan diisi? Kapan diisi? Nah, kan banyak orang akhirnya doa kan, minta punya anak. Sekarang banyak yang minta doa saya, Pastor saya nggak bisa punya anak. Pastor kan akhirnya dapat mujizat. Tolong doain saya. Saya doain, banyak yang hamil. Saya juga bukan cuma doain yang hamil loh. Saya bukan doain yang gak bisa hamil. Yang hamil pun saya doain. Ada satu ibu perutnya gede. Dia bilang, Pastor ini 42 minggu gak keluar-keluar. Tolong doain. Nah saya sambil doa sambil gemetar. Karena saya takut tiba-tiba saya doain keluarnya di gereja saudara. Ya kan? Saya beritahu ini kalau keluar Bu kasih nama Michael ini. Ya kan? Tapi akhirnya saya doain dia pulang besoknya langsung melahirkan. Puji Tuhan. Nah banyak yang minta doa sama saya. Dan puji Tuhan akhirnya ada yang hamil. Anak itu lahir, puji Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara yang punya anak. Itu jawaban dari doamu. Saya mau beritahu nanti satu hari. Anak itu akan menjadi pokok doamu. Setuju sama saya? Hari ini dia jawabanmu. Saya lihat yang bawa anak-anak kecil. I'm very happy. I love seeing anak-anak kecil di gereja. Tapi nanti satu hari, Bu. Itu nanti jadi pokok doanya Ibu. Saya juga mikir gitu, sekarang hari ini anak saya Rabu besok lahir. Jawaban doa saya. Tapi nanti satu hari akan menjadi pokok doa saya. Kenapa? Karena anak saya perempuan dan yang pasti cantik kayak bapaknya. Saya khawatir nih nanti umur 13-14 tahun. Saya harus doa terus Tuhan.
biar semua iblis-iblis dijauhkan daripada dia. One day, they will be your prayer request. Saya minggu ini very busy. Saya minggu ini, waduh, kerjaan saya itu numpuk. Meeting, doa pagi, semuanya saya harus kerjain minggu ini. Saya cuma istirahatnya waktu tidur. Saya bangun udah pergi. Dan saat saya capek, saya komplain sama istri saya. Meh, kok rasanya kerjaan ini gak mari-mari ya, kesel aku ini. Saya ngomel sama istri saya. Tapi istri saya itu bijaksana. Istri saya bilang gini, ojo ngomel kerjaannya akeh. Lebih baik kerjaannya akeh daripada nganggur. Oh iya. Saya terus diingetin, dulu kamu tuh lo nganggur. Gak ada yang nyari kamu, gak ada yang mau denger no kamu. Kamu ya komplain. Sekarang kamu banyak yang nyari, orang mau denger kamu, kok kamu komplain. Iya benar. Kadang-kadang kita gitu, dulu gak ada kerjaan, minta kerjaan. Sekarang kerjaan laris, saudara ngomel. Aduh awakku ini remek, wis banting tulang, puter otak, hati-hati stroke. You get what I mean? Yang gak punya jodoh, komplain. Ya gak? Saya gak perlu tanya lagi yang jomblo siapa. Dari wajah saudara kelihatan yang jomblo yang mana. Ya jomblo komplain. Kapan aku dapat jodoh? Kapan aku dapat jodoh? Nanti satu saat saya beritahu ya. Yang gak punya jodoh nanti udah menikah. Siap-siap. Peperangan dimulai. Nanti jodohmu yang engkau bangga-banggakan satu hari jadi pokok doamu. Banyak ibu-ibu doanya apa? Tuhan ubah suami saya. Suami-suami juga doa, Tuhan ubah. Nah ini Power Ranger atau gimana saudara? Semua akhirnya gitu. Jadi kalau hari ini saudara komplain tentang sesuatu, coba renungin. Yang saudara komplain atau saudara bersungut-sungut atas hal itu, mungkin dulu saudara doakan itu. Kenapa sih seseorang bisa bersungut-sungut? 3. Yang pertama, karena keluar dari zona nyaman. Memang kita gak biasa. Kalau kita kadang-kadang kita udah nyaman. Bahkan dalam kesusahan pun kita udah nyaman kayak orang Israel. Karena itu kita bersungut-sungut. Yang kedua, orang bisa bersungut-sungut karena mengharapkan yang instan. Mengharapkan semuanya itu kayak orang Israel keluar dari Mesir dipikir langsung tanda perjanjian. No. Harus ada padang gurun dulu. Anak-anak muda dengar baik, kau mau sukses harus ngadepin padang gurun dulu. Karena nanti kalau saudara ngalamin kesusahan dulu, persoalan dulu. Nanti satu saat yang namanya kesuksesanmu itu langgeng. Bertahan lama gak cuma sebentar. Jangan kita menjadi orang yang tergiur dengan sukses yang instan. Kaya instan. Lihat 2022. Banyak orang ingin kaya instan. Akhirnya tertipu. Ada yang nangis sama saya, Pastor. Uang saya dimakan robot. Saya pikir robot setahu saya vacuum cleaner di rumah. Kenapa? Tamak. Wah ini bisa cepat kaya. Masukin akhirnya uangnya hilang. Ada satu ibu datang sama saya. Dia ketipu 1 M. Nangis. Pastor uang saya 1 M hilang. Oh gitu Bu. Tahu gitu 1 M saya sumbangkan ke GSJS. Kalau ada malaikat di atas pasti teriak pret. Udah hilang baru ngomong mau sumbang. Tapi kenapa kemarin banyak orang tertipu? Bukan Tuhan jahat. Karena kadang-kadang kita tuh kepingin yang instan padahal di dunia ini gak ada yang instan. Segol kanan kiri yang instan cuma mie. Yang ketiga, karena kita bersungut-sungut karena kita merasa diri kita lebih baik, lebih pinter. Cara kita lebih baik, saya lebih pinter dari Tuhan. Ada yang bilang, Tuhan kalau Tuhan gak bisa, Tuhan turun saya naik, saya urus semua. No. Hari ini saya berdoa saudara mengubah sungut-sungut saudara menjadi ucapan syukur. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bersyukur aja. Saudara ngadepin padang gurun bersyukur. Kenapa? Padang gurun adalah cara Tuhan mempromosikan saudara. Padang gurun adalah cara Tuhan mendewasakan saudara. Orang kalau gak pernah ngadepin kesulitan tidak mungkin jadi dewasa. Karena itu kalau saudara ngadepin kesulitan jangan dikit-dikit udah aku nyerah. No. Hadepin kesulitan itu. Supaya kita jadi dewasa. Dan yang ketiga karena padang gurun adalah tempat pelatihan. Supaya saudara dan saya itu naik level berikutnya. Saya berdoa tuh kita gak ada yang kena virus GGD. Apa itu GGD? Gitu-gitu doang. Hidupnya gitu-gitu aja. Tapi saya berdoa Tuhan membawa kita ke level yang berikutnya. Dan kesuksesan level yang berikutnya. Lebih daripada orang tua kita.
Caranya gimana? Kalau saudara mau tetap bertahan di padang gurun dan hidupnya penuh dengan ucapan syukur, yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan kasih tahu kanan kiri, ayo bersyukur. Bilangan 14 ayat 9 sampai 10. Ayo kita baca sama-sama. Bilangan 14 ayat 9 sampai 10. Hanya, perhatikan di sini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Di sini Kaleb yang bicara, karena ceritanya adalah 12 orang Israel mau masuk tanah perjanjian, kirim pengintai. Untuk lihat dulu, scouting dulu kan. 12 pengintai kembali, 10 pengintai bilang kita mati, kita seperti belalang, pasti kita dimakan sama mereka. Kaleb dan Yosua berkata, Tuhan kita menyertai kita, asal kamu jangan memberontak. Dikatakan di ayat yang ke-10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudara, yang kedua, kalau saudara mau lulus ujian padang gurun dan melihat pertolongan Tuhan, engkau harus buang sifat pemberontak. Ulangin sama-sama dengan saya, buang sifat apa saudara? Tuhan itu marah sama orang Israel karena 2 alasan. Satu, suka bersungut-sungut, dikasih roti mana bersungut-sungut, dikasih burung puyuh bersungut-sungut. Ya. Yang kedua, Tuhan marah dengan orang Israel karena mereka punya sifat pemberontak. Siapa pemberontak itu? Pemberontak itu orang yang tidak mau mendengarkan dan mengikuti otoritas. Saya ulangin lagi. Pemberontak itu orang yang tidak mau dengar dan mengikuti apa? Berontak, gak mau dengar siapapun. Gak mau ngikutin otoritas, itu banyak hari-hari ini. Saya mau beritahu ya yang masih muda, yang masih tinggal di rumah orang tua. Siapa otoritasnya anak-anak di rumah? Loh kok gak ada yang jawab? Gak ada yang punya anak atau gimana ini semua? Ya, saya mau tanya, bagi di rumah siapa otoritas atas anak-anak? Loh kok orang tua yang jawab? Orang tua. Di rumah otoritasnya orang tua. Karena itu pesan saya buat anak-anak muda. Selama engkau masih di rumah, minta uang orang tua, naik mobilnya orang tua, bensinnya dari orang tua. Selama saudara semuanya masih minta sama orang tua, listrik rumah aja minta sama orang tua. Otoritas atas hidupmu tetap adalah orang tua. Gak bisa, karena engkau masih minta dari dia. Gak minta pun dia tetap harus engkau hormati. Apalagi masih minta. Banyak anak-anak muda sekarang suka ngelawan orang tua. Merasa dirinya lebih pintar. Merasa dirinya lebih ini, lebih itu. No. Tetap firman Tuhan berkata, hai anak-anak hormatilah. Gak bisa. Anak-anak muda saya berharap engkau gak jadi pemberontak. Kalau enggak engkau gak akan lihat pertolongan Tuhan. Istri, siapa otoritas atas istri? Hah? Suami. Dikatakan apa? Di rumah tangga itu suami itu apa? Kepala. Nah kalau suami kepala, istri apa? Hah? Dengkul. Astaga Tuhan. Ayo kita belajar sama-sama. Suami kan kepala, istri apa? Istri itu kan penopang. Apa yang nopang kepala kita? Coba kepala saya gak ada leher. Saya korbannya kayak gini. Gak bisa. Gak mungkin. Kepala bisa berdiri karena ada penopangnya. Pak, saya mau kasih tahu, jangan sombong. Kau sukses, engkau kaya, jangan sombong Pak. Kenapa? Karena di balik setiap pria yang sukses, pasti ada istri yang menopang dan mendoakan dia. Kok gak ada yang amin? Gak ada yang tepuk tangan buat para istri? Ya kan? Karena bapak-bapak udah lupa. Udah kaya. Dibuang tulang rusuk, dapatnya tulang rusak. Ya, tapi Bu, engkau harus ingat, otoritas di rumah tetap suami. Itu firman. Jangan marah sama saya, marah aja sama yang nulis. Tuhan. Otoritas atas suami siapa? Tuhan. Karena itu rumah tangga, kalau mau lihat rumah tangganya berhasil, rumah tangganya bahagia, di rumah gak ribut. Suaminya, kepalanya harus takut akan, lihat kenapa banyak rumah tangga anaknya berantakan, ribut terus. Kenapa? Karena suaminya gak takut akan. Di gereja ini, otoritasnya siapa? Hah? Kok gak berani jawab? Siapa otoritas atas gereja ini?
Jangan bilang Pastor Michael Gunawan. Otoritas atas gereja ini hanya Tuhan dan firman Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat firman Tuhan. Ini, kenapa apapun yang saya putuskan semuanya dari sini. Jangan pernah merasa gereja ini, otoritas utamanya gembala. No. Gembala dipercaya Tuhan untuk memimpin, mengajar jemaatnya. Untuk membuat keputusan atas gereja ini. Tapi harus tetap dipimpin dengan firman. Yang setuju sama-sama katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap kalau engkau mau dimurnikan, belajarlah untuk mau mendengar dan mengikuti firman. Yang setuju katakan amin. Di rumah anak, orang tua. Suami, istri. Suami, Tuhan. Tuhan dan firman-Nya harus menjadi kepala atas hidup kita. Karena itu ayo tahun ini kalau saudara mau lihat pertolongan Tuhan, saudara mau lulus ujian padang gurun, ayo. Kita harus banyak mendengar dan ngikutin firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Pak jangan tidur lagi. Di gereja tidur lagi. Coba periksa kanan kiri, ada gak yang tidur? Kalau ada bangunkan saudara. Jangan kita main handphone lagi, ngobrol lagi. Ayo tahun ini kita banyak mendengarkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Jangan jadi pemberontak. Kenapa sih orang itu bisa jadi pemberontak? Sederhana. Orang bisa jadi pemberontak karena merasa dirinya paling benar. Saya mau tanya bapak-bapak tolong jawab saya. Pak jawab saya. Ketemu dan kerja sama orang yang merasa dirinya paling benar menjengkelkan gak Pak? Ini gak ada bapak-bapak ibadah kaum wanita ini. Pak jawab saya Pak, tolong Pak bantu saya. Ketemu sama orang, hadepin orang yang merasa dirinya paling benar menjengkelkan gak Pak? Pak itu perasaan istri bapak terhadap bapak. Banyak suami-suami orang gak bisa diomongin. Merasa dirinya itu nomor satu paling benar, paling hebat. Nah, siapapun saudara, sekaya apapun saudara, sepintar apapun saudara, ingat. Jangan pernah merasa diri paling benar. Kenapa? Karena orang yang merasa diri paling benar gak akan mau dengar dan belajar dari orang lain. Dan saudara saya mau beritahu, orang yang tidak pernah mau belajar pasti akan ketinggalan dan ditinggalkan. Kalau saya punya nasihat buat para pengusaha, dengar baik. Kalau engkau gak pernah mau belajar, kau akan ditinggalkan dan ketinggalan. Gereja pun juga gitu. Saudara pikir gereja cuma asal doa-doa, no. Kita terus belajar, setiap minggu saya terus belajar, kenapa? Karena pada saat kita belajar, kita gak akan ketinggalan. Saya waktu beberapa saat yang lalu terbang dari Jakarta ke Surabaya, saya naik pesawat dan saya itu kan 2 jam gitu, saya nonton. Boleh gak pendeta nonton? Boleh toh, kecuali suster ngesot gak boleh ya. Coba saya nonton, nah akhirnya saya pilih apa ya sebenarnya sudah saya tonton. Saya akhirnya nemu satu film yang namanya Blackberry. Ingat enggak Blackberry? Semua dulu pakainya Blackberry. Masih ingat BBM pinnya? Lupa kan? Tapi dulu semuanya pakai loh. Bold, ada apa loh, Gemini gitu. Semuanya pakai itu. Kenapa mereka bisa ditinggalkan? Nah saya tuh nonton itu. Wah dari awal sampai akhir. Diceritakan naiknya gimana. Wah semuanya pakai keyboard. Wah semuanya suka dengan handphone itu. Nah tetapi tiba-tiba pada 1 tahun tertentu tiba-tiba Apple ngeluarin iPhone. Nah dan pada saat Apple ngeluarin iPhone semua penasehat dari perusahaan ini bilang sama foundernya. Kamu harus loh ngikutin ini. Jangan sampai ketinggalan. Foundernya bilang gini, no itu rongsokan. Itu pasti ditinggalkan dalam 1 tahun. Ikutlah sama yang saya kembangkan. Semua orang handphonenya pasti mereka akan tetap perlu yang namanya keyboard yang fisik. Apa yang terjadi? Sekarang di sini saya mau tanya, ada yang pakai Blackberry? Angkat tangan. Kalau ada maju ke depan kita sumbang 1 handphone saudara bareng-bareng. Kenapa bisa ditinggalkan dalam... Gak mau belajar. Saya jadi hamba Tuhan, saya selalu belajar. Jangan sampai saya jadi orang yang gak pernah mau denger gitu omongan orang. Saya tuh kalau ditelepon papa saya kasih tahu saya belajar. Saya gak pernah merasa, saya bisa sendiri. No.
Papa saya telepon, kok kamu harus gini-gini? Saya dengar iya Pak, siap. Papa saya ikut. Karena saya tetap percaya hikmat itu datang dari orang tua ke anak. Enggak ada yang amin, ya udah gak apa-apa, saya udah gak korban lagi kok hari ini. Dengar ya, kita tuh harus mau dinasehatin Bapak Ibu. Gak ada kita yang paling benar. Kalau kita udah benar, paling benar udah masuk surga. Saul itu merasa dirinya benar. Karena itu ditolak sama Tuhan. Coba buka 1 Samuel 15 ayat 23. 1 Samuel 15 23. Sebab pendurhakaan, orang yang ngelawan, orang yang berontak adalah sama seperti dosa bertenung. Jadi menurut firman, dosanya pemberontak sama dosanya kedukun itu sama. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Jadi bagi Tuhan, yang namanya orang yang ngelawan, orang gak mau dengar, gak bisa dinasehatin, sama dosanya seperti menyembah berhala. Dikatakan karena engkau telah menolak apa? Firman. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bayangin ditolak sama Tuhan hanya karena gak mau dengar. Saudara, Tuhan gak butuh pemberontak-pemberontak. Kenapa pemberontak akan disingkirkan? Karena seringkali kalau ada satu pemberontak, itu bisa mengakibatkan banyak kejatuhan. Orang demo itu provokatornya cuma butuh berapa orang? Satu aja provokatornya bisa jadi demo besar. Karena itu Tuhan gak mau ada provokator ini. Ayo tahun ini saudara yang mungkin pernah punya sifat pemberontak, suka ngelawan, suka gak mau dengar, suka gak mau dinasehatin, kita berubah. Berubahlah jadi dari pemberontak menjadi penurut. Menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang mau belajar dari Tuhan. Nurut sama Tuhan. Firman Tuhan bilang apa kita nurut? Karena orang yang mau belajar dari Tuhan pasti dituntun ke tanah yang baik. Ayatnya di mana? Yesaya 1 ayat 19. Baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Jika, belum semuanya 1, 2, 3. Jika kamu apa? Nurut dan mau mendengar, maka kamu akan apa? Makan hasil baik. Kalau kamu mau nurut, kamu mau dengar, maka kamu akan memakan hasil baik. Bapak Ibu ayo. Tahun ini banyak dengar firman. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya percaya saudara akan memakan hasil yang baik tahun ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pemain musik boleh bantu saya naik. Yang ketiga yang terakhir. Bilangan 14 ayat 24. Ayat terakhir. Ayo kita baca dengan suara keras supaya makannya mantap habis ini ya. 24. Ayat 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb sama-sama karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah kumasukinya itu. Dan keturunannya akan dikatakan karena lain jiwanya. Bukan kelainan jiwa loh ya. Lain jiwanya, berbeda. Jiwanya lain, spirit, a different spirit. Itu bahasa Inggris. Saudara yang pertama tadi kita udah belajar. Mau lulus ujian padang gurun berhenti bersungut-sungut. Yang mau sekali lagi katakan amin. Yang kedua, kau jangan punya sifat pemberontak. Dibuang itu hari ini. Belajar jadi orang mau denger, mau taat. Ya. Dan yang ketiga yang terakhir. Harus memiliki iman yang besar. Saudara Kaleb kenapa dibedakan sama Tuhan? Karena perkataannya beda, imannya besar. 10 pengintai lainnya bilang Tuhan. Dia bilang kepada rakyat, kita pasti mati. We gonna die. Begitu banyak raksasa di situ. Kita seperti belalang, mereka akan makan kita. Tapi Kaleb dan Yosua spiritnya different. A different spirit. Mereka berkata Tuhan pasti akan menyertai kita. Tahun ini akan banyak tantangan Bapak Ibu. Keadaan bukan makin baik, makin sulit. Ya, banyak orang bilang sama saya, Pak omset saya menurun drastis. Pak keadaan makin sulit, cari uang makin sulit. Yes. Firman Tuhan udah kasih tahu pada akhir zaman akan datang masa yang sangat sukar. Kita udah mendekati itu. Tapi saya mau beritahu kalau saudara punya iman yang besar. Masalah tantangan boleh sebesar apapun. Pasti tetap ada pertolongan Tuhan buat hidup saudara. Kasih tepuk tangan bagian berdiri bersama-sama. Bagian berdiri bersama-sama. Punyailah iman yang besar. Iman itu yang membedakan kita. Different spirit. Tempat ini bisa ada karena iman. Gereja ini bisa ada karena iman.
saudara bisa ada juga karena iman. Saya bisa berkhotbah di atas mimbar ini juga karena iman. Siapa orang beriman? Orang beriman itu gini. Tidak pernah membesar-besarkan masalah. Tetapi selalu membesarkan Tuhannya. Jangan suka besarin masalah. Kadang-kadang kita itu lebay. Senggol kanan kiri, jangan lebay. Dikit-dikit lebih baik aku mati. Dikit-dikit aku udah putus asa. Aku menyerah, gak kuat, aku gak kuat. Jangan lebay. 2023 orang bilang tahun susah. Loh buktinya kita masih ada kan hari ini. Ingat gak 2023 awal kita mau masuk. Semua orang sampai pemerintah aja bilang tahun gelap. Saya mau tanya, ada 2023 gak bisa makan? Gak ada kan? Semua tambah gemuk kan? Buktinya Tuhan pelihara. Itu loh iman. Gak pernah membesarkan masalah, besarin Tuhan. Tuhan saudara itu lebih besar. Apa sih masalah saudara lebih besar dari Tuhan? Gak ada. Saya berdoa hari ini kita semuanya punya iman yang besar. Dan apapun yang kita hadapi, kita bisa berkata,